Cukup ya? Ya, silakan dibawa ke dalam penyidik untuk tersangka. Bawa masuk. Baik, kita mulai rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini saya didampingi oleh Kasat Reskrim dari Polres Metro Bekasi dan juga Kabak Bin Opsnal Ditkrimum Polda Metro Jaya serta penyidik dari Subditresmot Ditkrimum Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan yang telah berhasil diungkap oleh Subditresmot Ditkrimum Polda Metro Jaya. Adapun kasus ini terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat di Kampung Pulo, Kapuk RT 02/05 Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Adapun korban atas nama Nadi, laki-laki usia 43 tahun, meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat kekerasan senjata tajam yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian tersangka yang tadi kita tampilkan inisialnya MB, laki-laki 25 tahun, perannya adalah melakukan penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Barang bukti yang diamankan oleh penyidik, diantaranya ini kita gelar di depan ini, ada satu bilah senjata tajam, pisau bergagang kayu, ini yang digunakan oleh tersangka. Kemudian juga kemeja panjang warna hitam, kemudian beberapa helai kaos, celana yang digunakan, yang nanti kita akan perlihatkan kepada teman-teman media. Kemudian motif daripada kasus ini adalah pelaku dendam terhadap korban karena motornya ditabrak dari belakang, kemudian tidak terima ya akibat perlakuan tersebut. Adapun modus yang digunakan oleh tersangka terkait kasus ini adalah tersangka dan korban sebelumnya terjadi keributan di jalan karena korban menabrak motor tersangka. Selanjutnya tersangka melihat korban melintas ya di depan dagangan tersangka, kemudian tersangka menghadang korban dengan mengacungkan pisau. Kemudian terjadi perkelahian antara tersangka dan korban yang mengakibatkan korban menerima tusukan pisau dari tersangka, kemudian meninggal dunia. Kemudian tersangka melarikan diri. Kemudian kronologis daripada pengungkapan kasus ini bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kasus ini diungkap oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Metro Bekasi dan juga dari Polda, dari Ditkrimum Polda Metro, tepatnya Subditresmot. Ini tim melakukan pencarian terhadap tersangka di tempat tinggal dan tempat kerjanya di Cikarang Utara. Kemudian dilakukan pencarian juga ke rumah orang tua tersangka di Palembang. Kemudian ditemukan bahwa barang-barang milik tersangka berupa pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan handphone yang digunakan oleh tersangka ditinggal di tempat kerja salah satu keluarga yang ada di Cikarang Utara. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 2022, ini tim gabungan mendapat informasi bahwa tersangka menyerahkan diri, tepatnya di Mapolsek Makrayu, Polrestabes Palembang. Kemudian tim gabungan dipimpin oleh Kasubit Resmob mendatangi tempat tersangka menyerahkan diri yaitu di Palembang, kemudian mengamankan, membawa ke Polda Metro, dilakukan pemeriksaan dan
pengembangan. Kemudian terkait dengan kasus ini, tersangka MB ini ditangkap tepatnya di Polsek Ilir Barat, ya, Jalan Makrayu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian pasal yang disangkakan terkait kejahatannya adalah pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Itu rekan-rekan terkait dengan kasus pembunuhan yang di Cikarang. Berikutnya kami akan perlihatkan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan ini. Setelah itu kalau ada 1-2 pertanyaan, kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman media sekalian. Ini pisau yang untuk menghabisi nyawa korban, ya menusuk. Ya. Kenapa? Ya. Kanan pawit, kanan pawit. Oke ya, cukup ya. Silakan kalau kasus ini ada pertanyaan teman-teman media, ya silakan. Tadi kan pelaku disebut menyerahkan diri ke kepolisian, itu alasan dari pelaku menyerahkan diri apa sih Pak? Dan mana selama ini pelaku bersembunyi saat pencarian? Karena kan sempat dicari ke rumah orang tuanya nggak ada. Baik ya, jadi ini memang tadi disampaikan oleh saya. Kita cari di Cikarang tidak ada, kemudian ternyata adanya di Palembang karena memang berasal dari sana. Kemudian apa yang menjadi latar belakang dia menyerahkan diri kepada kepolisian adalah karena rasa bersalah, ya, rasa bersalah telah menghabisi nyawa orang lain, ya. Yang lain? Totalnya ada 3 itu, ya. Ada di punggung, kemudian di belakang, ya. Nah, ini pisaunya tajam sekali nih, ya. Jadi kalau kita kena tusuk ini bagian punggung, ya, ini bisa melukai organ-organ vital ini. Nah, ini yang mengakibatkan meninggalnya, ya. Ya, terakhir lah yang ketiga, ya. Pelaku itu ditabrak dari belakang. Apakah si korban ini nggak mau bertanggung jawab karena ditabrak itu? Akibat penusukan ini. Ditabrak gimana? Gimana ditabrak? Kronologinya itu begitu. Ya, ini Pak Kasat Reskrim lah. Coba. Ya, benar. Baik, saya jelaskan. Ketika korban berjalan, tiba-tiba ketika tersangka ini berjalan, tiba-tiba dari belakang korban ini menabrak, sehingga terjadi cekcok mulut pada saat itu. Setelah itu tiba-tiba saling dikejar, akhirnya ditusuk dari belakang. Setelah ditusuk dari belakang, korban langsung jatuh dan dibawa ke rumah sakit, dan tersangka langsung melarikan diri.
Namun upaya dilakukan yang seperti dijelaskan oleh Pak Kabit tadi untuk pencarian di Cikarang. Besok paginya jam 5 subuh sudah berangkat ke Bakahuni untuk terus ke Palembang. Demikian benar. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Saya rasa cukup ya rekan-rekan, 3 pertanyaan sudah mewakili yang lain ya. Berikutnya kita akan tampilkan kasus yang kemarin sempat viral. Jadi sekali lagi ini saya persilakan nanti teman-teman media juga kalau ada pertanyaan setelah itu ya, agar tidak nanti setelah itu meminta ruang tersendiri untuk wawancara pada saya ya. Untuk penyidik silakan dirapikan dulu ini meja ini karena ini nggak ada kaitan kasus berikutnya nih BB-nya nih. Ya. Jadi ini. Ya, Saudara, baru saja Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pengungkapan kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2022. Kemudian sesaat lagi, Saudara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Kombes Pol Endra Zulpan, berencana akan mengungkap atau memberikan informasi terkait bagaimana kelanjutan penyidikan terkait kasus dugaan penganiayaan anak anggota DPR di Tol yang bahkan kemarin sempat viral di media sosial, di mana Polda Metro Jaya sudah menetapkan 1 pelaku sebagai tersangka. Di belakang saya, di belakang. Cukup ya? Ya, silakan kalau cukup penyidik bawa ke dalam lagi tersangka. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya didampingi oleh Kabak Bin Opsnal Ditkrimum Polda Metro Jaya dan juga penyidik dari Subditresmob Ditkrimum Polda Metro Jaya. Saya akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus penganiayaan dan pengeroyokan di jalan tol. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. Kurang lebih pukul 12:40 WIB di dalam tol setelah gerbang tol Tebet arah Cawang, Jakarta Timur. Adapun yang menjadi korban adalah Justin Frederick atau JF, laki-laki umur 23 tahun. Kemudian dalam kasus ini 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas nama Faisal Marasabesi atau FM, laki-laki umur 22 tahun. Di mana peran dari tersangka adalah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan korban luka-luka, diantaranya bengkak pada kedua bola mata hingga mengakibatkan kemerahan di bawah kelopak mata, pendarahan pada hidung, luka memar pada bagian leher kanan, luka bengkak pada bagian bibir atas, memar pada ketiak kanan, memar pada punggung bagian kiri, dan luka jari manis tangan kanan. Kemudian barang bukti yang diamankan oleh penyidik diantaranya adalah 1 buah potong kemeja lengan panjang warna hijau, kemudian 1 potong celana panjang warna putih,
satu jas warna merah, kemudian satu buah KTP atas nama tersangka Faisal Marasabesi, kemudian rekaman video pada saat kejadian. Kemudian motif yang melatar belakangi kejadian ini adalah pelaku emosi karena serempetan dengan mobil korban. Kemudian terkait dengan kronologis terjadinya kasus ini bisa saya gambarkan secara singkat kepada rekan-rekan sekalian bahwa kasus ini berawal pada hari Sabtu ya, tanggal 4 Juni tahun 2022 kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Jadi siang hari, di mana korban ini berangkat dari rumah pacarnya yang bernama Justin Odelia hendak menuju daerah Sunter, Jakarta Utara untuk menghadiri acara ulang tahun nenek daripada pacar korban dengan menggunakan kendaraan sedan Mercedes-Benz warna hitam Nopol D1896IK. Kemudian korban masuk gerbang tol Pancoran arah Cawang kurang lebih pukul 12.30 waktu Indonesia bagian barat dengan mengemudikan kendaraan di lajur sebelah kiri, di lajur kendaraan, kemudian tiba-tiba di lajur sebelah kiri 10 menit kemudian melintas dari bahu jalan dengan kecepatan yang tinggi satu buah kendaraan yaitu Nissan X-Trail warna abu-abu dengan nopol yang digunakan pada saat itu B1146 RFH. Kemudian mobil tersebut mencoba berpindah lajur dari lajur sebelah kiri ke lajur sebelah kanan dengan cara yang cukup memotong dan arogan. Ini menurut pemeriksaan kita seperti itu. Kemudian akibat pemotongan ini, pindah lajur ini mengakibatkan mobil korban terserempet oleh tersangka. Kemudian karena korban merasakan kendaraan diserempet oleh Nissan X-Trail tersebut, sekitar 100 meter, Nissan X-Trail mencoba memepet korban terus. Selanjutnya mobil Nissan X-Trail tersebut menghentikan kendaraannya tepat di depan korban. Kemudian disinilah terjadi cekcok di mana awalnya korban turun dari kendaraannya, kemudian menunjukkan bagian mobil yang terserempet. Kemudian tiba-tiba salah satu pelaku menyundulkan kepalanya ke arah muka korban dan mengakibatkan hidung korban keluar darah. Setelah itu pelaku lain turun dari mobil dan tanpa basa-basi langsung menganiaya korban seperti yang terlihat dalam video yang viral. Kemudian terkait dengan kasus ini, Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum Subdit Tresmob telah mengambil langkah yaitu mempelajari hasil video dan juga melakukan pemeriksaan terhadap korban. Kemudian juga kita melakukan pendalaman terkait dengan kendaraan Nissan X-Trail warna abu-abu Nopol B1146 RFH ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, di mana kita dapat data bahwa nopol kendaraan tersebut bukan nopol kendaraan Nissan X-Trail warna abu-abu tersebut. Karena berdasarkan data yang ada di Direktorat Lalu Lintas, nopol B1146 RFH ini digunakan oleh kendaraan sedan. Kemudian pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat, ya pada tanggal yang sama ya 4 Juni, ini pelaku menyerahkan diri ya dengan cara datang ke kantor Subdit Tresmob Polda Metro Jaya ya untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian karena alat bukti mendukung terkait dengan terjadinya tindak pidana ini, sehingga penyidik setelah melakukan pemeriksaan menetapkan satu orang sebagai tersangka atas nama Faisal Marasabesi. Kemudian pasal yang disangkakan
adalah pasal 351 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan kasus ini. Kami akan perlihatkan barang buktinya dulu yang kita amankan. Setelah itu kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan kita akan persilakan. Terima kasih. Uang yang digunakan pada saat kejadian. Sangka yang dipakai warna merah ini kan? Oke ya, cukup ya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Izin Pak Kabid. Ya. Pak, yang pertama mau mengkonfirmasi soal status tersangka ini dengan orang lain yang ada di dalam video, apakah benar anak dan ayah? Yang kedua, tadi kan dijelaskan dalam kronologi bahwa ada pelaku yang pertama yang melakukan sundulan sebelum tersangka akhirnya menghabisi dengan tangan kanan. Nah, untuk pelaku pertama yang menyundul ini statusnya gimana Pak? Apakah masih lidik atau gimana, karena kan dia juga melakukan penganiayaan gitu Pak. Baik ya, terima kasih ya. Jadi memang dalam kasus ini di dalam kendaraan Nissan X-Trail tersebut itu ada tersangka ya, Faisal Marsabesi dan juga satu orang lain yang merupakan orang tua daripada tersangka. Kemudian penyidik sampai hari ini sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama Faisal Marsabesi. Adapun yang lain ya, yang tadi saya sampaikan itu sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian masih dilakukan pendalaman oleh penyidik untuk melengkapi bukti-bukti ya, manakala nanti dua alat bukti terpenuhi tentunya status bisa dinaikkan. Tapi sampai saat ini masih bagi saksi. Oke, yang lain? Ya. Dari pernyataan dari pihak organisasi yang menaungi tersangka disebutkan bahwa pihak korban disebut sempat melakukan upaya provokasi sebelum kejadian dengan cara mengacukan jari tengah kepada tersangka. Itu hasil penyelidikan di lapangan seperti apa Pak Kabid? Ya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah berdasarkan laporan daripada korban adanya penganiayaan dan pengeroyokan di dalam tol, dilengkapi dengan bukti yang mendukung. Jadi kita fokus kepada fakta hukum terkait dengan kasus ini. Adapun yang disampaikan tadi ada
informasi seperti itu ataupun pernyataan seperti itu, tentunya nanti silakan disampaikan kepada penyidik, ya. Itu kan menggunakan plat palsu. Itu untuk status kendaraan itu kendaraan lengkap dengan surat atau kendaraan bodong sehingga dipasang plat palsu itu, Pak? Baik ya, jadi untuk kelengkapan kendaraan Nissan X-Trail warna abu-abu ini sampai saat ini belum ada dokumen yang bisa ditunjukkan kepada penyidik, ya. Kita masih dalami ya kepemilikan kendaraan ini, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Ya, ini masih kita periksa. Jadi gini rekan-rekannya, sebagai gambaran kepada teman-teman media bahwa di luar plat yang biasa dipakai oleh masyarakat, ada juga plat rahasia dan juga plat khusus atau plat bantuan seperti ini, RFH. Jadi memang setiap RF belakangnya itu H atau P atau apa itu ada kode tersendiri yang kepolisian tahu. Jadi itu digunakan oleh pejabat negara ya dan juga orang sipil yang memiliki kedudukan ya, pejabat eselon tertentu, dan juga ada mekanisme proses yang diatur dalam undang-undang untuk memperoleh plat itu. Adapun dia motif pakai plat RFH ini sedang kita dalami ya. Itu. Itu kan tadi kasus ini penganiayaan dan pengeroyokan ya. Nanti kita akan dalami lagi ya, begitu ya. Kalau ini kan pelanggaran lalu lintas, kemudian juga nanti kan yang kendaraannya kan, apakah kendaraannya ada bukti kepemilikan yang sah, ya. Ini yang juga sampai hari ini akan kita dalami lagi lanjut.